Anda ke pasar mayoritas Islam, Anda nyaman nggak ke pasar? Ya kecuali di Aceh. Loh, di Aceh kenapa? Di sana kan mayoritasnya yang kayak mau pindah Emang agama kenapa? Kristen. Kenapa Emang di kenapa Aceh, Mbak? masalah? Mbak, Kenapa jawab, Aceh lu kenapa di Aceh? bawa-bawa? Mbak, kenapa di Aceh? Saya di Ah, Aceh, ini Mbak. mulai Saya lagi orang nih. Aceh. Kenapa Mbak di Aceh, Mbak? Diri Yesus. Bukan pikirannya yang terbatas. Apanya yang terbatas? Kehendaknya, semua kehendaknya dibatas. Tidak semua, maksudnya ada yang dibatasi, ada yang tidak begitu. Jadi Kenapa dia berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri? Iya, karena dia ada di dalam dunia waktu itu. Ada di dalam, Jadi Tuhan di dalam diri Yesus terbatas, membatasi dirinya, membatasi dirinya. Waktu dia nggak tahu hari kiamat, dia jujur apa bohong? Siapa yang bilang tidak tahu hari kiamat? Yesus yang ngomong. Mana? Tentang nggak tahu dia tentang hari itu. Malaikat pun tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapak yang tahu gitu. Ya, Gimana itu? itu menghargai Bapak Matius yang 24:36. Ya, Matius 24:36. Yang bukan dia. Gimana tuh? Berarti beda antara anak dengan bapak itu. Ya, bunyinya gini ya, saya bantu bacain ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Hanya Bapa sendiri, anak tidak. 24. 24:36. Oh ya, makasih Pak. Nah, kalau ada Bapak di dalam diri Jelas itu Yesus, kalimatnya. kalau ada Bapak di dalam diri Yesus, kenapa dia nggak tahu hari kiamat? dia tahu, tapi belum waktunya untuk dikasih tahu. Dia tahu, tapi dia ngomong tidak tahu. Bukan. Bohong dong. Belum waktunya karena ada Oh, belum waktunya. waktunya untuk kita tahu. Setidaknya dia kasih Ini tanda-tandanya. kenapa jadi teh pucuk lebih tahu dari Yesus? Gimana? Yesus sendiri bilang tidak tahu, kau bilang tahu. Kok malah kau lebih tahu dari yang tidak tahu? Jangan gitu lah, kasihan, jangan dipitnah Yesus. Terserahlah kalian bagaimana, tapi setidaknya Terserahlah kalian. kami lebih paham kitab kami dari Anda. Mau Makanya mau Mas framing Hendy, bagaimana? Mas Hendy, makanya saya tadi katakan Tuhan Yesusnya aja dijual dia nggak tahu. Ada satu lagi, boleh ya, izin ya. Iya, Ada iya, satu Bang lagi Bano. yang saya apa ini. Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Coba dulu baca saudaraku Teh Ucut dan dipahami ya. Simak. Bacain aja Bang, dia nggak punya Bible dia. Oh iya ya, oke. Biar saya baca ya, dengarkan saudara ya, dan artikan ya, simak ya. Yohanes 5 ayat 46 sampai 47. Macam mana kata-katanya ini harus saudaraku mengerti. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah sekali lagi ya, ia telah menulis tentang aku. Sekali lagi saya bacakan, ia telah menulis tentang aku. Ini cari nanti ya, di mana di buku Musa ini ya, tentang dia Yesus ini ya, sudah dituliskan Musa tentang Yesus. Oke, terus ayat 47. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang dituliskannya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Nah, udah diingatkan di sini ya. Biarpun nanti Yesus mengatakan aku utusan, selalu tidak percaya orang. Kenapa? Karena tidak percaya kamu meyakini apa yang sudah dituliskan Musa tadi. Di mana tulisan Musa? Oke. Kita kembali ke tulisan Musa. Coba dibuka Ulangan 18. Ulangan 18 ayat 18 sampai 19. Apa dia katakan di sana? Lebih bagus satu ayat itu. Coba Ulangan siapa yang punya buku di 18. sana? Wah, mantap kali Pak Pano ke ulangan 18. Kalau gitu Bang Handi, Iya. Ustadz Alif, saya mohon pamit ya. Ulangan Lanjut ke 18 ulangan 18. ayat 18
Begini bunyinya. Siap. Seorang nabi Terima akan kasih. kubangkitkan bagi Jazakallah mereka khair. dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini Musa. Seperti itu ya, biar tahu ya. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, Waalaikumsalam dan ia warahmatullahi. akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, di sini tahu kita siapa? Dia ini di mana tertulis dan sudah dia tuliskan. Yesus sudah dia ingatkan kepada kita tadi di mana? Di Yohanes 5 ayat 46 dan 47. Oke ya? Paham di situ, saudaraku? Ya, masalahnya di mana? Cepat. Ya, baik. Apa lagi? Baik, sebelum melanjutkan izin menyapa dulu yang gabung sebentar. Izin menyapa dulu yang bergabung. Selamat malam Ibu Tika. Iya, selamat Halo. malam. Ya, malam. Iya, ini ada yang mau Ya, dari ditanya, Kristen, tapi dari nggak Islam? sesuai tema. Ya, dari Kristen. Tadi kan nonton itu yang di YouTube, Apa Muslim apa Kristen, Bu? apa namanya? Ya, tapi channelnya udah Kristen. Tadi udah jawab. Oh ya. Didengar nggak suara saya ini? Dengar. Terusin. Tadi kan nonton di YouTube, tapi channelnya udah hilang. Cuman video-videonya masih ada. Channel hilang Apa video namanya? ada gimana? Iya itu yang itu sunnah Nabi. Iya, kenapa? Mas, Waduh, misionaris ya. menurut kalian itu fitnah atau kenapa? Apa ya? Apa intinya? Apa Kenal Okan isinya? yang bikin. Itu fitnah dan Maksudnya itu ya, itu Channel- Kristen yang itu punya. memang Jangan begitu dijawab dulu. nabinya. Channel apa agama. namanya, Bu? Channel apa namanya? Ya, ini sama aja sedang Sunnah Nabi. mengiklankan channel ini. Itu channel setahu saya itu Enggak. adalah channel Jangan yang banyak menfitnah isinya tuh. memfitnah Rasulullah. Aduh, gitu. gimana deh fitnah? Enggak Udah kan dijawab tadi fitnah, Bu. nonton beberapa Loh, Udah kali. dijawab bukan isinya. Oh, fitnah. Jadi nggak sesuai Al-Quran. Enggak. Oh, Udah. iya. Gimana? Mungkin ada. Soalnya saya belum nonton. Sekarang tanya isinya apa itu, Bu? Ibu apal isinya apa? Itu yang apa namanya yang lucu. Ada yang lucu. Yaitu penghujatan Dia semua mengatakan isinya. Yang mengatakan nikah. apa? Yang itu yang selingkuh sama budaknya. Kan udah punya istri, kenapa selingkuh lagi dengan budaknya? Siapa yang selingkuh? Nabinya umat muslim. Siapa yang ngomong? Itu yang di video di YouTube. Kan udah dijawab fitnah, Bu. Oh, berarti fitnah ya? Iya, Bu. Udah dijawab. Soalnya kan Udah terjawab itu, ditutup dulu mic-nya Iya, sampai iya, dulu. iya. Pak Yusuf ini, Pak Pendeta Yusuf ya. iya. Udah dijawab ya, Bu. Iya. Malah. Pertanyaan. Oh, Macam mana Pak ngaur macam mana Pak maksudnya saya nggak mengerti. ngaconya minta ampun. Apa yang kamu pikirkan? Mengatasnamakan Kristen dan kau tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu ngawurnya. Belum ngawur lagi. Bagaimana apa Yesus Tuhan? Ngerti nggak kamu? Yesus bukan Tuhan, Yesus sendiri mengatakan Ya dia udah, adalah kenapa utusan. kamu bilang ke kawan-kawan di sini kamu Kristen? Siapa ngaku Kristen aku Nasrani. Oh, dia bilang. Aku Nasrani. Oh, tuh. Oh, Nasrani. Karena Kristen itu pengikut ajaran Paulus Pak. Jangan apa ya? Nggak apa aku ya. Jangan Ya apa. dengar ya kawan-kawan, bedakan Kristen dengan yang bukan Kristen.
Kalau Kristen itu pengikut ajaran Paulus itu Pak. Kasihan Baca nanti gini. di apa itu di Kisah Para Rasul 11 ada itu. Oke. Di Antioquia ya apa ya. itu tertulis baru muncul nanti. Ya udah, Vano. Kristen. Vano gini, kalau kamu mau kenal Kristen, biarkan orang Kristen menjelaskan kepadamu. Semuanya di sini. Saya ini Pak, saya ini Pak. Kamu ini apa? Aku mengingatkan ajaran Yesus, bukan ajaran Paulus. Apa dikatakan Ini sudah- Yesus itu yang saya Bang Handi. sampaikan. Iya, Bang Handi. Seorang yang di luar kekristenan. Kenapa nak Romo? Enggak, saya bicara dulu. Ini karena dikatakan dia Kristen. Mbak Tika diam dulu, Mbak Tika lagi ada ngobrol saya tuh Pak protes. Yusuf dulu. Ya, karena itu seorang Kristen bisa mengenali Ini Pak Yusuf Romo loh. sesamanya. Romo Katolik. Jadi Vano, jika kamu bukan Kristen, nggak usahlah mengaku Kristen. Kan nanti jadi malu saya yang orang Kristennya. Aku Dengan kengawuran kamu tidak ada ini, membilang Kristen aku kami sama sudah Bapak lo. bisa. Oh, Kristen itu ya. pengikut Paulus. Aku Ya, sudah jadi itu ya, bilang tadi, kawan-kawan Nasrani, sekalian. Pak. Sekali lagi saya katakan Kebetulan Pak, aku ini- Nasrani. Oke, salah, sorry, karena saya tidak tanyakan kepada Anda, saya tanyakan ke room di sini, Bang Alif, dan dikatakan Kristen. Nah, itu mungkin kesalahpahaman. Oke, ketika kamu seorang Nasrani, sejak kapan Nasrani itu dikenal di dalam dunia kekristenan? Saya tidak bilang kau Kalau dia nggak adalah tahu bagian Bapak pergi kekristenan. ke Yudea sana Pak, biar lebih Yudea. jelas. Oh. Oke Pak ya. Sejak Ya. kapan kata Pergi ke Yudea sana Nasrani supaya digunakan? nanti ke Galilea ya, ke Galilea. Tanyakan Pak, tanyakan ya Gundulmu. supaya lebih jelas ya Pak ya. Oke Pak, Ya. Gini, saya ajari kamu sedikit ya kalau kamu mau dengar. nggak penting Pak Oh. kalau masih Bapak, Nasara. kalau masih Bapak menggunakan ajaran Paulus, nggak penting-penting sama Oh. saya apa ajaran Bapak, betul. Tetapi Memangnya kalau kamu ajaran Yesus tahu? kamu sampaikan kepada saya dengarkan Pak. Kalau Oke. masih Bapak menggunakan, mengandalkan ajaran Paulus Pak, jangan coba-coba Pak. Nggak, saya tertarik Pak dengan ajaran Bapak karena Oke, Vano, itu dengar, ajaran-ajaran sabar. sesat Pak, saya katakan. Dengar, Vano, Oh, sabar. jujur dulu saya Sabar, tanya Vano. Bapak dulu, yang Bapak andalkan ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Memangnya saya pernah berbicara dengan kamu saya ajaran apa? Saya tanya katakan dulu lebih saya jelas, Kristen. supaya jangan nanti aku salah mendengar. Oke. Jangan nanti dipengaruhi Oke. dengan ajaran-ajaran sesat. Oke, saya sudah katakan saya Kristen. Kalau Kristen itu ya udahlah. Udah. Ya udahlah, Gak usah Pak. Sampaikan Nggak aja lah usah. kepada orang-orang yang bisa Bapak pengaruhi. Itu aja. Oh, gitu. Maksudnya yang dipengaruhi siapa? Anda? Atau siapa? Ya, Vano. Yang bisa dipengaruhi siapa? Anda? Saya bisa mempengaruhi Anda? Atau di sini yang lain saya bisa pengaruhi? Kamu bicara Dan saja saya tanya tanpa kamu sadar tadi. mengerti apa yang Anda Saya katakan. tanya kamu Dan tadi. Anda mau mengatakan Dia ngurut Anda semua. Bah, Mungkin ini apa ini? Apakah mengerti Bapak yang saya maksud? Kalau mengerti Bapak yang saya maksud, jawab. kamu kata-kata jujur. kamu saja, kamu nggak ngerti sendiri, saya yakin itu. Bah. Sekarang bingung yang dia. saya apa? Nah beginilah kalau enggak, begini lebih cepat apa kita mengerti apa yang kita maksud satu apa dengan yang lain. Yesus siapa? Yesus siapa? Menurut Bapak, Yesus siapa? Ya? Yesus ya Yesus. Yesus siapa? Kok bingung tanya? Maksudnya Tuhan atau pencipta langit? Apa Yesus Tuhan atau pencipta langit? Kamu mau kenal siapa itu Yesus? Berarti Saya kasih tahu kamu. Yesus siapa? Kalau Yesus itu Yesus ya Yesus. Bagaimana Yesus itu siapa? Pertanyaannya diperbaiki.
Jadi coba-coba kalau begitu. Yesus Yesus itu Kristus bukan Tuhan itu kan? menurut Yesus itu bukan, Anda siapa itu bukan pertanyaan Tuhan, yang Pak. benar. Kamu Dengar dulu. bertanya saja Dengar bingung. dulu aku. Yesus bukan Tuhan kan? Apa itu? Kamu kasih suatu jawaban dan kamu membutuhkan ketegasan dari orang lain dari kesalahan kamu. Gimana kamu ini? Saya Kok tanya Yesus bukan Bapak Tuhan dulu. kan? Bapak Bukan. nggak menuhankan Bingung. Yesus Izin kan? dulu. Iya. Bapak nggak menuhankan Yesus kan? Pak Pano ini Aduh. gaya bahasanya begitu Pak Pendeta. Gaya bahasanya begitu. udah. Ya, lanjut. Bapak nggak Jadi saya menuhankan ngerti, Yesus ya. kan? Maksud Anda apa? Saya tidak menuhankan Yesus. Kan lagi itu. Ini nggak maksud butuh saya ketegasan Pak begini apa? Pak. Kalau Bapak mengatakan Yesus itu Tuhan, maka jangan coba-coba sampaikan kepada aku Aha. ajaranmu. Itu Kok aja. bisa nggak coba-coba? Saya sudah coba untuk mengatakan saya Kristen, ya jelas orang Kristen itu mengatakan Yesus adalah Karena Tuhan. kebanyakan Kristen itu Pak menuhankan Yesus. Jadi saya Kristen, bukan kebanyakan semua Kristen. Vano. Nah, harus Bapak, jelas kita Pak. Jangan dulu apa. saya harus bilang di sini ke dulu kamu, kita. gini dengar dulu Vano, baik-baik. Jehovah. Begini dek, Yesus Orang itu Kristen. Tuhan atau apa Pak? Atau Yesus begini, itu Bapak Tuhan, menuhankan saya Yesus? Kristen. Bapak Saya menuhankan ini Yesus Kristen, enggak? aduh. Oke, Bapak dengan bahasa menuhankan kamu Yesus ya. enggak? Iya, saya coba pahami kamu iya. Kenapa? Bapak menuhankan Yesus enggak? Iya. Oh menuhankan Yesus. Ya Iya. udah, nggak usah. Nggak Oh, usah, nggak nggak usah usah. sampaikan Oh, sama nggak orang usah. lain. Oh iya. Sama orang lain aja Pak, Mas sampaikan. Oh, sama orang lain berarti bukan dengan Anda ya sudah. Kalau bukan dengan Anda, saya bilang jangan menggunakan kata-kata yang ada di dalam itu yang coba untuk kau jelaskan kepada orang berhubungan dengan kekristenan. Nggak Anda tidak penting-penting mengerti. sama saya itu Pak. Yang kamu sampaikan nggak itu Pak. penting. Karena yang Yang saya pentingnya sampaikan apa? ajaran Yesus. Sekali Ajaran lagi saya Yesus, kamu katakan kenal yang saya Yesus? sampaikan itu adalah ajaran Yesus Pak. Oke, Ya. kamu kenal Yesus? Karena Yesus datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Apa Bukan itu? Apa seperti kamu ajaran mengerti itu? Paulus. Bukan seperti Apa ajaran kamu mengerti Paulus. itu? Bukan Jehovah saya ya? tanya apa yang kamu mengerti. Yesus datang ke bumi tidak meniadakan Pano hukum saksi Taurat. Jehovah. Apa yang dia ngerti? Baca nanti Efesus 2 ayat Oh, 15 oke. Pak. Sebab mati ya, Pano. sebagai manusia Ya, telah dibatalkan hukum Taurat semua perintah. Bayangkan. Ustadz Alif ya sudah. Saya izin turun kebetulan yang bicara ini tanpa ini. Jadi saya izin turun ya Pano, Bang Pano Andi. saksi Jehovah. Ustadz Iya, Alif. nggak Ini apa-apa, Pak. saya Maaf, ngomong maaf, dengan Pak, Kristen ya, yang maaf, buat Pak, saya ya, jadi nggak ini. minder jadi. Aku Orang sendiri pun kalau jadi masih menuhankan bingung Yesus ini. saya tidak apa-apa. Itu aja. Pano, Ya Pano udah, ya saksi udah, Pano. Jehovah. Apa Ya sih? sudah. Dari tadi dibilang sama ibu ini aku Nasrani, dibilang sih, oh, kok beda-beda apa? Bapak nggak mendalam, ibu nggak mendalamkan. Kalau nggak tahu apa mendalamkan, apa tidak tahu salah. Iya, Vano. Nasara saja mungkin dia nggak tahu apa maksudnya Nasrani, Nasara, penggunaan kata Nasar itu. Jadi menurut Pak Pano di situ Tuhan atau bukan? Jauh, apa Pano tidak menuangkan anak orang. Ya, makanya Ya, udah. banyak Ustadz orang Alif saya izin turun ya, menjadi Bang Hadi dan juga kawan-kawan di sini, Bang Viko. Ya, apa Pak dikatakan lagi makan dulu, izin. Yesus Aku mengatakan lagi apa? makan dulu, lanjut yang lain. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ya, mereka itu sesungguhnya adalah serigala yang buas. Ya, ini harus tahu kita. Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Dan Yesus mengatakan itu di Matius 24 ayat 4 sampai 14. Ada lagi ditulisan di sana. Di Matius 24 ayat 24. Ada lagi di sana dikatakannya. Ya, ini harus hati-hati kita. Di Nabi dunia palsu ini itu sekarang seperti banyak apa? orang mengaku-ngaku, "Bang, aku ini hamba Tuhan, hamba Tuhan." Tetapi bukan hamba Tuhan. Kebanyakan hamba duit, hamba uang. Itu oknum.
Nah, gini aja. Mbak Tika, Yesus itu utusan Tuhan atau Yesus Tuhan, Mbak Tika? Yesus itu Tuhan itu sendiri. Oh, Nah, tapi Yesus berkata aku utusan Tuhan, bagaimana tuh? Itu merendahkan diri. Karena Oh, tidak mungkin dia merendahkan. meninggalkan diri. Saya Tuhan, sembahlah saya. Tidak mungkin dia katakan Oh, seperti itu. iya. Jadi Tuhan bisa merendahkan diri ya? Maksudnya bukan merendah. Udah, maksudnya tadi itu Ibu ngomong merendahkan diri. rendah hati maksudnya. Oke. Udah Waktu dia Yesus berdoa, balak-balak waktu Yesus berdoa itu Bu Tika berdoa kepada siapa? Yang mana? Waktu Yesus berdoa dia berdoa kepada siapa? Kalau kepada di dirinya Kristen kan sendiri, Pak. ada Unitarian, ada Trinitarian. Kalau Unitarian menganggap itu, Ibu Tika ini kan, saya tanya Bu Tika, Yesus berdoa Kalau kepada saya- siapa? Ya. kalau saya itu Yesus kepada Bapa. Saya Ya. Dia berdoa kepada siapa? Ya kepada Bapa. Oh, berarti Yesus dan Bapak beda. Tiga tapi satu. Ketawa lagi ayo. Ya, enggak ketawa. Jadi Yesus berdoa kepada Bapak. Triinuan. Oke. Susah Terus sih. yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Susah panjang. Saya kan nggak mendalami. Saya nggak sekolah teologi. Kalau yang sekolah Iya, teologi iya, baru iya, ditanya. iya, Saya iya. kan jemaat biasa ya emang. Ya udah. Bapak sama Yesus sama atau beda, Ibu Tika? Kalau bagi saya Hmm, beda. beda. Yang mana yang Tuhan? Bukan berarti Kalau beda, dua Bu Tika, dua wujud. kalau bukan. beda yang mana yang Tuhan? Kenapa? Kalau Bapak dan Yesus beda, yang mana yang Tuhan? Ya Tuhan itu Yesus. Jadi Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Jadi Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Maksudnya bapaknya Yesus bukan Tuhan. Maksudnya gimana? Kenapa? Kalau Bapak dan Yesus itu beda, yang manakah yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Tuhan itu kan Allah. Saya nggak terlalu bisa menjelaskan, tapi saya mengerti kan karena keyakinan kan masing-masing kan. Saya mau tanya lagi nih terakhir. Setelah itu turunkan. Tika, baca dulu apa Yohanes 6 ayat 38 sampai 40. Pak, aku nggak mendalami. Suami saya yang tahu, tapi dia lagi sibuk kerja tugas kuliah. Ini saya mau Dia nggak tanya. ngerti apa-apa, kenapa Bang Pano, orang jangan Islam dipaksa. Kenapa orang Islam pengertian kafir bagi Islam itu seperti apa sih sebenarnya? Kenapa kafir? Ya seperti pengertian bagi agama teman-teman saya di Muslim seperti apa makna kafir? Kafir itu orang yang menutup diri terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Menutup diri. Bagaimana cara menutup diri? Ya, Iya. Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Isa alaihissalam itu utusan Tuhan, utusanku, tapi Anda menutup diri daripada kebenaran itu sehingga anak Maria ini Anda tuhankan. Itulah kafir. Oh Gitu. iya. Berarti di luar Islam itu kafir semua. Ya iyalah. Kafir Ini itu saya tidak belajar percaya. Kata yang komen-komen bagus loh, ini Mbak, sembarangan daripada ya. Ini saya itu belajar. kata-kata bagus Saya loh, Mbak, tahu juga kata-kata kafir dari itu. Teman-teman Muslim. Iya. Kenapa Mbak? Ibu marah kalau Anda kafir. Enggak, yang komen ngomongnya sembarangan. Saya Ya, iya menutup diri dari kebenaran. Yang komen Iya, tuh iya, biarin iya. aja, Mbak. Kemudian Jadi menutup diri dari kebenaran itulah kafir. Yesua Amasya berkata, aku utusan Tuhan, Anda bilang Tuhan. iya. Kan gitu. Ya terserah saja Mbak, nggak dipaksa kok. Berarti arti kafir bagi Muslim itu menuhankan manusia gitu. Iya, kan manusia itu bukan Tuhan. Iya. Tapi Jadi, Bang, kafir kalau itu, mendebat panjang tapi kalau- kafir itu tetap nggak boleh dimusuhi. Sepanjang kafir itu mau hidup berdampingan. Seperti di Indonesia ini kan hidup berdampingan, nggak boleh saling bermusuhan. Gitu. Iya. Tetap kita harus rukun dan Nanti damai. yang di Islam itu kan yang salah itu pengertian jihadnya. Jihad itu kan diartikan yang radikal. Karena sebenarnya jihad itu kan
maknanya mencari Kalau nafkah. nggak ada kata jihad, Mbak, Indonesia tidak akan merdeka. Ya, Oh, berarti pejuang Islam iya. itu berjihad untuk mengusir penjajah agar negaranya, tanah airnya merdeka. Itu jihad namanya. Maksud saya yang kemarin-kemarin kan kalian teman-teman kalian yang masih muda terdoktrin bahwa jihad itu yang bawa Apa? tas hitam itu kan. Jadi salah pengertiannya seperti itu kan. Apa itu? Dia bawa tas hitam di Ya keramaian. itu salah itu Iya, bukan jihad itu bukan berjihad, itu namanya blow on, tolol, Saya tuyul. tas saya warna hitam gimana Bang Hadi? Enggak, dia nggak mau menyebutkan. Jadi orang yang begini Butika dengarkan. Ajaran Islam tidak ada untuk membawa sesuatu mencelakai dirinya dan mencelakai orang lain. Itu nggak ada ajaran Islam, itu namanya mati konyol. Gitu. Iya itu maksudnya coba di pesantren diajarkan. Di pesantren nggak ada ajaran kayak begitu. Mbak Nggak ada. Tika ini aku dengerin dari tadi dia terlalu masuk dengan ini semua dia nih dalam pikiran Ya, dia karena yang kan negatif melulu karena terus dari tadi. wajah Islam kan di masyarakat umum seperti itu. Dagangan sunnah itu. Wajah Islam itu tergantung dari perspektif Anda memandangnya seperti apa. Buktinya Islam di Indonesia mayoritas ini Anda nyaman-nyaman toh. Anda ke pasar mayoritas Islam, Anda nyaman nggak ke pasar? Ya kecuali di Aceh. Loh, di Aceh kenapa? Di sana kan mayoritasnya yang kayak mau pindah Emang agama kenapa? Kristen. Emang kenapa Mbak? masalah? Mbak, Kenapa jawab, Aceh lu bawa-bawa? Mbak, kenapa di Aceh saya di Ah, Aceh? ini mulai Saya lagi orang nih. Aceh, kenapa Mbak di Aceh Mbak? Di Aceh ada yang masuk Kristen terus disesah gitu, maksudnya Di dia mana? Di mana, Mbak? Di mana? Gua nggak tahu detail tempatnya, intinya di berita Makanya gitu. jangan bahas Mbak kalau nggak tahu tempatnya yang jelas jangan ngomong kayak gitu. Saya orang Aceh nih. Aceh itu Serambi Mekah berlaku hukum Islam di sana, Mbak. Kenapa? Kenapa lu larang orang? Itu diskresi Bukan kenapa? dilarang. Ah, kenapa? Ini contohnya tadi seperti Kami dari Ya contohnya kenapa? ya, itu seperti Kenapa? Kalau Mbak, tolonglah kalau nggak ada data nggak usah ngomong, ngeri loh Mbak, ini berbahaya loh omongan Anda itu. Iya, ntar dulu biar Bang Hadi dulu yang ngomong sama Mbak Tika, yang lain diam dulu. Gitu loh Mbak. iya. Kenapa dengan Aceh? Masalah buat Anda? Bukan, maksudnya contohnya saudara-saudaraku yang Contohnya apa? Coba ambil contoh kenapa? itu tadi apa ya, saya lupa. Kenapa? Tadi anak saya suruh ganti TV. Tadi bilangnya apa ya? Bilang Aceh tadi itu. Daripada gini ya Mbak ya, ini dengarkan dulu ya Mbak. Mbak, dengerin dulu Mbak. Agama yang Anda anut itu Mbak, agama yang Anda anut sekarang ini itu adalah hadiah yang dibawakan Ini yang oleh komen penjajah. menghina warga Aceh. Dengarkan dulu Mbak. Tika, diam dulu, abaikan dulu taping yang di bawah. Dengarkan ya. Teman-teman juga diam dulu ya, biar Bang Hadi yang jelasin. Mbak, ini kan diskusi di sini, bukan diskusi sama yang dibawa. Iya, yang dibawa Mbak itu. ini, Mbak ngerti nggak agama yang Anda anut itu agama penjajah? Ngerti atau tidak? Penjajah. Iya. Ngerti nggak? Saya udah lupa yang Joseph Paul sang bilang apa ya? Yang bawa Kristen masuk ke Nusantara siapa Mbak? Aduh, saya mah kalau secara nggak terlalu Ya giliran agamanya sendiri nggak ngerti, giliran premi ngerti. Gimana kamu ini Mbak? Giliran premi ngerti semua. gitu. Agamanya sendiri dia nggak ngerti sejarahnya dari mana. Kenapa? Mbak, giliran kamu framing ngerti, giliran asal agamamu nggak tahu siapa yang bawa. Ini nggak ada sampai ke agama penjajah. Ini Ya tadi itu saya memang tanya. agama penjajah yang ibu bawa, pakai itu sekarang. Yang bawa masuk siapa kalau bukan Belanda? Tapi kan Belanda yang bawa. ajaran Kristen memang nggak mengajarkan untuk Apa? membunuh. Yakin? Kenapa lu bunuh Yesus? Kenapa Yesus dibunuh? Itu sudah Sudah apa? namanya? Sudah apa? Itu sudah Sudah apa? namanya? Menjadi sudah apa? terbuatkan gitu loh. Udah saya kan kurang Siapa paham. yang menubuatkan orang Tuhan melarang membunuh kok?
Itu sudah terbuatkan Kak di perjanjian lama. Nabi Di mana ada menubuatkan Yesus mati? Nggak ada. di Nggak ada. perjanjian lama kan sudah Nggak dibilang ada, Mbak. Nggak nanti ada. akan ada. Mbak, boleh bunuh orang nggak, Mbak? Di Bible Anda, Mbak, di Bible Anda boleh bunuh orang nggak? Nggak boleh. Terus Ajaran kenapa Yesus Kristen dibunuh? itu nggak begitu. Terus kenapa Yesus dibunuh? Orang Belanda dan orang Kristen yang membunuh itu bukan ajaran Kristen karena dasarnya nggak boleh membunuh. Kenapa Yesus dibunuh kalau nggak boleh bunuh, Mbak? Yesus dibunuh kan itu sudah dibuat, maksudnya sudah apa sih? Sudah seperti itu jalan ceritanya. Dia Nah, akan itu namanya kau bunuh orang baru kau Tuhan kan, betul? bukan saya yang membunuh, yang membunuh kan orang-orang Romawi tuh. Iya, bekas dibunuh orang kau Tuhan kan, betul? Itu kan keyakinan masing-masing Kak. Ya iya, Kakak kan keyakinan begitu. kamu. Iya. Keyakinan kamu itu ya Yesus dibunuh baru kau Tuhan kan, itu keyakinanmu toh. Jadi tadi saya tanyanya tentang ajaran teman-teman. Tadi sudah disampaikan di mana? Oh di jihad tadi di jihad. Nah kau tanya tadi itu, tapi kau beri contoh Aceh. Ini menyakiti warga Aceh loh, Bu. Ya Kalau kau nggak ampun, kau kasih kayak data. gitu ya Allah. Ini berbahaya loh statement kamu itu. Loh, assalamualaikum. Inilah orang-orang tidak punya ilmu asal ngomong. Mbak Tika tinggal di mana? Mbak Tika tinggal di mana? Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Tika tinggal di mana? Itu Mbak Tika turunin aja, Bang. Ya turunkan saja nggak apa-apa. Bahaya itu, bahaya banget. Bu. Serius bahaya banget itu. Aceh itu. Ya, Ini dia bagus bagus. Itu ajaran kasih nggak apa-apa, biar aja. Lanjut Bang Handi dan Mbak Tika, yang lain tolong diam ya. Yang lain tolong kita nyimak aja. Ya silakan dilanjut Bang Handi. Aceh itu Serambi Mekah. Di sana mayoritas Islam. Di sana hukumnya hukum Islam. Kenapa Anda yang permasalahkan? Bukan dipermasalahkan Om. Ya tadi Anda permasalahkan loh. Itu contoh, bukan cuma Aceh, maksudnya contoh salah satunya Aceh. Apa contohnya? Contohnya kan minoritas itu banyak dipersekusi. Ya Banyak di siapa yang dipersekusi? Ini bahaya nih, siapa? Kasusnya mana? Kalau yang itu pernah cewek. Ya mana datanya kah? Ini bukan Mana data, datanya? Om. Kenapa nggak melapor polisi kalau dipersekusi? Siapa itu? Bukan cuma Aceh. Banyak loh Kristen itu di. Asal ngomong aja nih Mbak ini. Mbak ini kalau nggak ada suami mending tidur Mbak daripada ngaco di sini. Statement Anda itu Ini namanya provokatif. DPD et Impera ini. Iya, Iya, warisan Belanda kayak gini mengadu domba. ngadu domba. Bukan Siapa ngomong orang dong. Kristen yang udah diikusi Jangan di Aceh, fitnah loh. Mbak? Mbak, Jangan fitnah siapa saya itu. orang di Aceh yang Kristen, orang Kristen yang siapa yang udah dieksekusi di Aceh? Coba jawab, Bilang Mbak. saya nggak Kalau kenal, nggak ada, Om. Di berita yang muncul. jangan Om. makanya jangan asal ngomong kau. Saya nggak asal ngomong. Saya orang Aceh ini tahu Ketik kayak mana aja sih di YouTube, sana. Ketik aja di YouTube, ketik aja pencarian ketik. Ketik aja. Ya Ibu ini membawa data YouTube. Nanti saya kasih data juga. Ya, Udahlah. 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 Bawa data YouTube. Izin sapa dulu. Ini Jirul ini dari mana? Selamat malam.